Apa cok ngantuk, engko nek ngantuk keliru malahan. Ojo ngantuk, ojo mikir liyane, wis sing ning omah pun kersane sing di omah ngurus. Engko nang eling wah iwak gereh kukudan pepeanku, oh iki jagungku dilalekno sik niku. Sing mas-mase ya Israel eling wedhuse ra apa-apa ngarit apa engko sik. Jadi ada sejarah panjang yang ditutup oleh Allah. Allah pernah menutup sebuah sejarah panjang tentang dunia. Ditutup sama Allah, dibikin sejarah baru. Sejarah baru itu dengan diciptakannya Nabi Adam. Nah, sebelum Nabi Adam ditutup sama Allah. Wis, urusannya menungso iki tekan Nabi Adam sih ae. Yang disebut man dalam Ataja'aluman oleh Imam Nawawi teng tafsir Munir diarani Banul Jan bangsane niku utawa teng tafsir Ibnu Katsir yang mboten keliru Banun Nisa barang niku dilalekno sik niku nggih. Tapi semua terkunci pada bahwa Allah ingin melanjutkan kelangsungan bumi. Nah, karena Allah ingin melanjutkan kelangsungan bumi, Allah bikin makhluk. Secara tauhid, semua makhluk pernah ditanya oleh Allah. Gunung, berani tidak kamu menjadi khalifah, melangsungkan kekhalifahan di muka bumi, menjalankan kalimah-kalimah saya? Wah, tidak sanggup ya Allah. Gak kuat wis. Terus pohon juga ada yang sanggup lautnya. Nah, manusia sanggup ya Allah. Ya wis nek kamu sanggup, tak dadekno khalifah. Nah, begitu tak jadikan khalifah, tegas gitu. Sing komplain pertama malaikat. Mosok panjenengan aja gawe makhluk sing senengane ngrusak ya Allah. Wis aku lalu yang ngerti timbangane kon malaikat. Iku tauhid kita kan berangkat dari situ. Kenapa kita mesti ibadah kepada Allah, itu tauhid kita kan berangkat dari situ. Nah, di saat penciptaan itu dimulai, ternyata Allah juga sudah punya makhluk yang namanya iblis. Mitsewu ini sudah punya makhluk yang namanya iblis. Lah ketika kekhalifahan itu jatuh ke tangan manusia, iblis lah mboten trimo. Moh ya Allah. Ya lek kon moh ya wis. Pisah saiki karo Adam. Pisah karo aku budal loro-lorone. Pergilah ke dunia berdua. Ngoten niku. Lah tapi Nabi Adam diajari ilmu, iblis minta perjanjian dua. Perjanjian iblis dua, satu fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda kematian saya sampai hari kiamat. Yang kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Ya wis gak apa-apa. Bereslah gitu kan. Boleh kata Allah. Nah, atas perjanjian itu, setiap kita bikin rekayasa bikin anak tiap malam, terus kemudian lahir anak blecet gitu, itu Allah juga tidak kemudian membiarkan makhluk itu lahir apa adanya. Allah juga masih mengikat perjanjian itu. Di antara nafsnya manusia sebagai lem ke ruh dan jasad, itu di sela-sela itu kan dititipi makhluk oleh Allah. Antara nafs ke ruh itu dititipi dua makhluk Allah yang namanya malaikat. Nah, yang dari nafs ke jasad dititipi dua makhluk Allah, anak cucunya iblis sebagai bagian dari perjanjian kepada Allah. Nah, ini nek cara Jawa, nek wong Jawa biasanya biar dipasani terus metu dadi dulur papat lima pancer itu lho, Bu. Nek cara awak dhewe kan jenenge korin konco gitu. Nah, tinggal nanti kemudian agama itu kan yang khitoh, cara NU itu khitoh kekhalifahan manusia yang dikasih kalimah Allah itu kan tinggal milih akhirnya. Apakah nafsnya manusia ini dalam memakan melahap perintah-perintah Allah ini bisa condong ke jasad atau condong ke ruh? Kalau condong ke jasad, ya sing dadi jasate. Kalau condong ke ruh, ya sing dadi uluhiyahe.
Nah, yang dari jasad ini, dari nafs ke jasad ini yang orang berpikir ke situ, melahirkan sekian banyak disiplin ilmu. Ada ilmu kedokteran, ada ilmu fisika, ada ilmu matematika, ada ilmu astronomi, ilmu wakeh gitu. Nah, yang dari nafs ke ruh ini juga menghasilkan banyak sekali disiplin ilmu. Nah, yang paling terkenal dari disiplin ilmu itu adalah ilmu tauhid, atau kemudian kita lebih kenal dengan ilmu tasawuf. Nah, di situ kan sudah mulai kelihatan disiplin ilmu masing-masing dari khitoh Allah itu. Nek coro kita, nenek moyang kita, ilmu antarane nafs ke jasad itu menghasilkan ilmu nafsul ammaroh atau nafsul lawamah. Nek ilmu dari nafs ke ruh menghasilkan ilmu nafsul mutmainnah. Nek iso digabung dua-duanya itu namanya insan kamil. Nah, itu kan punya disiplin ilmu masing-masing. Nah, setelah itu semuanya komplit, khitoh kekhalifahan medun teng Nabi Adam, terus teng Nabi Idris. Sulan iblis itu sudah muncul di zaman Nabi Adam lewat Qabil. Ini sama-sama bertarung nih. Nek cara ilmu tauhid niki padha-padha gelut niki. Khitohe Rasule Gusti Allah sing jenengane menungso, khitoh kerasulan iblis turun. Nah, zaman Adam, Nabi Adam teng Nabi Idris. Gitu. Nabi Idris teng Nabi Nuh. Niku pun konslet, sisa-sisa pengikutnya Qabil itu tidak menjadi penyembah Allah. Sudah bergeser ke sini. Dia menjadi penyokong kekuatannya Nabi Idris. Ketika Nabi Idris meninggal, turun ke Nabi Nuh. Itu menjadi penyokong sebagian ke situ, dan tidak ada kekuatan yang tidak mau ke kelompoknya Nabi Nuh. Mereka bikin agama yang sebagaimana agama yang diajarkan Nabi Idris, tidak mau melangsungkan kerasulan. Nah, agama mereka disebut Ahlul Kitab dalam Al-Quran, itu 3 kali disebut namanya agama Sobi'ah. Yang sekarang masih ada sisa-sisanya Sobi'ah Mandaiun, ada di Irak dan di Iran. Itu nabinya ya Nabi Idris. Nek teng mriki insyaallah nabine anyar sing paling anyar Nabi Musa tek mek niku tok. Jalur kekhalifahan itu sudah zaman Nabi Idris pun geser. Cuman Musa tek ini kan nabi ra serius. Nabi sebulan kok tobat niku wis ra mutu. Lho, nabi kok sebulan kok tobat. Nah, terus juga Adram, Idris, Nuh, Hud, Soleh ke bawah. Zamannya Nabi Nuh pecah lagi. Garis kerasulan ini yang satu bergeser ke Kanaan. Artinya faksi kekhalifahan utusan Allah ke utusan ini sudah bergeser. Nah, sampai ke Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim, Bani Israel nih, Yahudi juga sama. Yahudi tidak mau mengikuti kerasulan berikutnya dengan alasan bahwa kerasulan berikutnya ini kurang napa ngene cara wong sakniki niku kurang grem. Nggih, soalnya kerasulan berikutnya setelah zaman Nabi Ibrahim niku dilangsungaken kali Nabi Ismail. Bagi orang Yahudi itu masalah. Kanggene wong Yahudi. Karena Siti Hajar itu dari bangsa budak, Siti Saroh itu dari bangsawan. Siti Hajar yang menurunkan Ismail, Siti Saroh yang menurunkan Nabi Ishak. Bagi orang Yahudi
Ya mestinya yang meneruskan kerasulan itu dari Nabi Ishak. Maka mereka bertahan, tidak mau ikut agama berikutnya. Nah, ini sudah bergeser ke sini. Gitu. Nah, terus niku zaman Nabi Musa. Tempuk lagi. Terus sampai ke zaman Nabi Isa alaihi salam. Revisi kerasulan kekhalifahan setelah nabi-nabi itu semua di zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa yang mestinya turun ke Rasulullah Muhammad SAW, mereka juga tidak mau sebagian. Bahkan mereka melakukan urbanisasi atau memboyong agama yang dari Timur Tengah diboyong sampai ke Eropa. Itu adalah ketidakmauan mengikuti seruan kekhalifahan berikutnya. Jadilah Nasrani yang sekarang lebih terkenal dengan Katolik atau Protestan. Ya Katolik niku. Nah kita ini, gitu, awak dhewe niki kebetulan sanad terakhir kita itu sampai ke sanad yang terakhir, sampai ke Rasulullah. Nah, bagaimana pola hubungan hari ini? Pola hubungan antara Islam yang dari zaman Adam turun gini. Nah, dengan yang sudah nyempal tadi itu, yang tidak mau ke revisi berikutnya, Yahudi, yang sekarang pusatnya ada di Israel. Nasrani, yang sekarang pusatnya ada di Roma. Ini pola hubungannya kayak napa? Kalau kita urut dari situ, nanti kita buka satu-satu, baru kita tahu persis makna ayat walantar do angkal Yahudu walan Nasoro ini pun lebih ketok. Nah itu kalau kita runut, itu sajane tarungnya nopo? Nggih tarung kekhalifahane menungso kalih tarung kekhalifahane iblis. Nah, kita ikut hari ini kita ikut Rasulullah. Nah hari ini itu ada yang bisa komunikasi langsung dengan iblisnya. Enten. Lha sakniki teng donya niki enten sebuah thariqah ya. Sing sesembahane niku langsung iblis sing berhadapan kali Adam. Ampun sembrono. Nek kiai niku tesih dawa sakniki nek ajeng ngendhek bis ngoten niku sak hizib dawa bise mogok ngoten niku. Nek pengikut sing penyembah iblis langsung hari ini niku meng beberapa 4 kata atau 5 kata niku nek meng pesawat niku ceblok. Aliran niku jenenge free masonry. Ojo sembrono. Lho awak dhewe niki lak dawa. Sadurunge tekan Gusti Allah ila hadrati Syekh Sunan Sendang wasilah runuse. Terus ila hadrati Sunan Ngampel. Munggah ila hadrati Nabiul Mustafa. Oke, lek riko langsung ila hadrati iblis langsung. Lah ampun sembrono. Kenapa hizib kiai kalah bolak-balik itu kenapa? Bukan karena kiainya nggak ikhlas, bukan karena kiainya kurang riyadhah, boten. Karena secara spiritual di sana juga permainannya luar biasa. Itu. Ya persis kayak Nabi Musa dikerjain Nabi Musa Samiri sama. Karena Musa Samiri langsung berhubungan dengan yang di sana. Nabi Adam lah, Nabi Musa barusan ketemu Nabi Khidir. Nek Musa Samirinya langsung berhubungan dengan yang di sana, ya kalah, sapi aja bisa bunyi. Udah ampun, ini sisi lain dari diniyah ahli sunnah wal jamaah. Nek awak dhewe niku nyambut gawe, nggih. Niku nandur urusan halal haram niku, nggih bangun masjid apa iuran. Nek kelompok niki ngerusui mesin falas niku teng bursa efek diketeki niku pun menggok niku jumlah falas pun berubah. Niku ngalahno pesugihan celeng wong niku pun kalah.
Nggih. Loh, niki. Mungkin diudari siji niku. Ahli sunnah wal jamaah itu kan bukan semata-mata cerita pelajaran aswaja. Pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari bukan semata-mata itu. Kan gitu. Mereka mainnya sampai ke situ. Ya sebagaimana kebiasaan kita kalau butuh kekuatan, butuh kandel gitu, sing difatihai sapa ya? Sing ganas wis. Sing ganas iki Sayyidina Umar. Fatihah nang Sayyidina Umar ping 100 gitu. Metus kandel kan gitu. Lha rika langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Fir'aun Al-Fatihah. Ngoten lho. Itu berlaku, Pak. Panjenengan mboten bayangaken itu semua terjadi. Lu pengikut-pengikut mereka, masya Allah, mereka tetap begitu. Allah itu kita mesti lewat Rasulullah. Kalau mereka langsung iblis, Pak. Hoja sembrono. Ini dunia spiritual dalam pertarungan antara Islam, antara Yahudi dan Nasrani udah sampai segitu. Loh GZP awak dewe kalau GZP wong Yahudi ya kalah, Pak. Soalnya kadame luwih tuwa kadam Yahudi niku. Leres. Gitu. Jin zaman Nabi Sulaiman niku jelas lebih tua timbangane jin zaman Sunan Ngampel. Leres. Jin zaman Nabi Sulaiman itu tegas kok innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Tegas. Jin sing zaman Nabi Sunan Ngampel kan paling jin gerumbul pundi ngoten. Kalah, Pak. Lho bener. Sampai segitu sudah. Ngapunten nek dukune niku ampuh-ampuh riko. Riki niku ila hadrati Nabiullah Musa misalnya. Riko langsung ila hadrati Bal'an bin Ba'ura. Dugi. Lah, pertarungan antar khatam. Nah, khatam sing paling kuat nih kan khatam 5 Brawijaya. Ini dalam spiritual Islam itu berlaku. Bontak. Lah Hamid Sewu, itu semua terjadi hari ini. Ila hadrati Saifullah Yusuf. Ya, kalah kuat. Ini terjadi, Pak. Yang namanya hizib bahar gitu, hizib bahari. Misalnya contoh hizib bahari. Kita kan mengamalkan hizib bahari. Amalno hizib bahari wong awak dhewe ra tau berlayar. Hizib bahari itu kan didamel di Maroko. Untuk bekal sekitar 1200-an lah. Bekal para pejuang-pejuang Islam yang mau berperang lewati laut. Mula didamelaken hizib bahri. Hizib segoro nih lho. Lagi ini wong Sendang manggone ning dhuwur gunung ngamalane hizib bahri ya ora kanggo. Itu. Apa? Hizib Jabal. Nah, hal-hal semacam ngapunten ya niki. Perkembangan kita gitu ya, perkembangan ahli sunnah wal jamaah dari perspektif itu sudah sangat jauh. Niku yang membangun Yahudi, Pak. Sing bangun Yahudi ini kan duete wong telu. Yang bangun Yahudi di Israel itu duete wong telu. Siji jenenge. Sewu, rada durung niki masalah jeneng kene cerita keliru bab jeneng niku. Siji jenengane Isr Bi'r. Sing nomor loro jenengane Isr Harel. Sing nomor 3 jenengane Mau Sedayan. Niku mboten tentara. Niku kiai ini wong Yahudi. Pengikut thariqah Yahudi yang namanya thariqah Kabbalah. Dan niku dia atur semua dari buka password Taurat. Ini ayat iki di ngene. Lek cara awak dhewe iki diwafak nih lho. Nah, Yahudi ini buka Taurat terus diwafak aurat niku hurufe sakmene ketemu pira, hurufe sakmene ketemu pira.
Drak ngono. Bleng diwafak. Niku gunung ya njeblok. Lha nek kiai-kiai rumiyin kan mboten ngangge amunisi bom kan mboten. Mengacak huruf niku. Sak gelintir sawatno teng pundi njeblok. Lho kiai-kiai rumiyin ngerti nek al-aufak niku nek ngaos al-aufak intine kan niku. Huruf 7 gelintir ngeten iki, kei minyak napa, sawatke teng sekolahan pundi, mesti mboten entuk murid ngoten niku lho wonten. Pertarungan aswaja sampai. Kenapa kita kemudian Inggris dan Belanda Londoi jadi penguasa betul di Asia Tenggara dan Inggris? Soalnya sama-sama bersepakat. Geleh wafak, Pak. Wafak ini ditulis teng marmer. Dincepno teng sebuah niki teng gereja. Gereja niku teng pinggire kali, teng daerah Malaka. Nek sakniki kantung pancangi, begitu niku manten dincepno teng ngasare, teng ngisore altar. Gereja niku dimeriem dhewe, akhirnya jeblok. Gerejane pun mboten enten tapi wafak kita teng ngisor. Niki ilmu Ahlussunnah wal Jamaah dasar. Bolak-balik wong Islam niku teng Indonesia lah mboten iso mlaku ta. Utusan Turki Raja Sultan Muhammad niku ben mriki kok dideloki kok wong Indonesia iki urung iso Islam mek siji mek loro wis digolekno Syekh Subakir ae. Syekh Subakir dijikok keng Iran, ahline napa? Ahline bikil tumbal. Diwafaki sak Jawa niku dalam waktu tidak lebih dari 100 tahun. Wong sak Jawa wis sebagian besar muslim. Itu permainan itu urusannya soal itu antar password cara komputer. Setelah saya Subakir kerja diwafaki bleng ini pun beres. Ulama-ulama berikutnya nyebar ke Islam pun gampang karena begitu bleng gitu ya, begitu diencepi kali saya Subakir. Kekuatan wafak yang pernah ditanam oleh orang Hindu di daerah Pamotan, Pagotan, daerah Pagu, di telapak kaki arca yang namanya Totok Kerot. Lho sampeyan niku niki tak dongenge aswaja sira rada nyelene titik sing beda karo biasane. Patung Totok Kerot. Lho, Totok Kerot niku sesembahane wong sak Jawa pengikut Siwa. Siwa niku bagiannya enten telu. Enten Kali, enten Durga, enten Pawatri. Durga niku bagian ngerusak, Kali niku bagian ngerawat, Pawatri niku bagian pengetahuan. Niku sesembahane. Nek cara awak dhewe niku kiblate teng Ka'bah, nek dekne niku kiblate teng Totok Kerot niku. Patunge elek motone gawa dhewe teng Pagu. Seluruh orang Hindu niku nyembahi teng ngriku riyen. Niku. Nah itu simpul niki spiritual niku dipatahaken kalih Syekh Subakir. Nah sing mboten sabar niku lak Sunan Bonang. Mboten sabar deh. Parani mriko digakno kapak dipecel. Dipecel akhirnya patung Totok Kerot niku sing sisi tangane tengen kan mboten enten. Sempal. Pun nate mboten. Mbok sekali-sekali ziarah religius ngoten. Lho niku pangerane Mbah Buyute dhewe niku. Saderenge kenal Allah niku pangerane Mbah Buyute dhewe niku teng riku. Kabeh niku nyembahe mriku. Wah niku nek bedinten disembelihke wong niku. Lho, Masya Allah. Nek awak dhewe lan Allahu Akbar nang Gusti Allah paling sesembahane wedhus. Nggo awak dhewe kurban. Lho nek niku sembahane menungso. Lho raja-raja riyen niku nek ajeng perang niku mangan menungso. Lho ya napa sih? Menungso mbiyen dibeleh nek sakniki dilebokno pesugihan padha mawon ngoten kok. Lho. Niku. Ini adalah sisi lain tadi. Lah sing Nasrani ya napa dulinane? Nasrani itu pernah punya pasukan yang sangat luar biasa.
dalam perang salib. Itu tidak dikomando oleh siapa-siapa, tapi langsung dikomando oleh bosnya. Namanya pasukan Dracula. Loh, Dracula niku menungso. Cuma nek mateni wong getihe mboten nonton. Pasukannya nggak bisa dilihat itu. Menungso yang terlatih. Karena kemampuan spiritualnya iso mabur-mabur barang niku. Saat ini buri-buri terkenal Dracula duwe siyong niku. Niku kan pasukan salib yang sangat sadis dan tidak bisa disentuh niku jenenge pasukan Dracula. Gitu. Nek cara serangan terhadap serangan Jogja misalnya pasukan Janur Kuning, ya kan ada sandi-sandi. Ini pasukan Dracula nih. Nah itu semua bergerak. Sobiah mau nyempal sampai hari ini tetap bergerak dengan eksistensi sabuinya nih. Nah, si nyempal teng Nasrani, dugi-dugi sakniki. Terus pemimpin kok wedene niku nek teng Vatikan nek misa nih kok wedene mboten jamak. Sing Yahudi nggih tetep gak ada kerajaan. Sing Islam mboten gak ada. Nah niku, di sing Islam niki kan kemudian menjadi sebuah agama yang cair, tidak ada pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi ini Gusti Allah niku. Terus ngalir niki biasa. Nah, ini yang kemudian kadang kalau kita tidak sadari, di situ itu letak pertarungannya. Dan itu sumbernya tetap pertarungan nenek moyang, bukan pertarungan semata-mata hari ini. Tarung idqala rabbuka lil malaikati inni jailun dugi aba wastakbaro niku nggih ini. Dugi seni kita tarung. Kiamat sewu. Hizipe panjenengan nek diwadhepke karo hizipe wong Yahudi sing totok. Goyang. Hizipe awak dhewe niku pernah teruji ya zaman perang 10 November nopo. Nah, kesadaran itu semua bahwa ada sisi lain yang bergerak dan sama-sama pengen saling ngunci, niku disadari betul kali Mbah Hasyim Asy'ari. Maka Kiai Hasyim Asy'ari begitu menyadari ada kekuatan yang juga sama-sama bergerak dan saling mengunci. Wong Nahdlatul Ulama niku diwafak kali Mbah Hasyim Asy'ari. Wafake napa? Mboten tanggung-tanggung. Untuk nggamel wafak Nahdlatul Ulama supaya Nahdlatul Ulama niku selamat ila yaumil qiyamah. Niku Mbah Hasyim niku saben dalu salat hajat 2 rakaat. Lho, tapi 2 rakaat mboten angel wong meng 2 rakaat mawon. Tapi rakaat pertama sing diwaos niku sekawan dosa setunggal surat At-Taubah. Lha saiki gak mikir mawon. Rakaat kedua niku sing diwaos niku sekawan dosa setunggal surat Al-Kahfi. Lah nek sampean yo inna atana kal kautsar betar layu. Sadaran itu semua. Kadang Bismillahirrahmanirrahim nun Allahu Akbar. Ini kesadaran itu gitu ya. Bahwa ahli sunnah wal jamaah yang kita pahami sebagai manhaj, sebagai jalan untuk kita husnul khotimah, itu di sisi yang lain itu sampai hari ini terjadi pertarungan yang tidak akan pernah berhenti antara kekuatan manusia sama kekuatan iblis. Dereng rampung niku pun sembrono. Nah, kiai ini dhewe wis rumangsa seneng soalnya teng TV-TV wis muncul sebagai tim pemburu hantu. Nek seneng PD pun. Nah, niku dawa mangke niku nek di niku pokoke sederhanane ngoten niku iki. Nah, sakniki niku temune teng pundi? Niku titik temune teng pundi cerita niku wau temune teng pundi? Sing ngremuk kekuatan Islam teng Timur Tengah. Niku sing terkenal kalian with Anglo-Saxon Protestan dengan pelopornya yang namanya Amerika Serikat. Sederhana mawon. Amerika Serikat itu yang pundi? Sampai Eropa yang kemudian menganut agama Protestan.
tuntutan ke sana. Kenapa kemudian diserang adalah kekuatan Islam? Ya intinya dia mewakili perselisihan pertama nih kau. Yang mestinya ke Rasulullah dia tetap mengikuti nenek moyangnya. Nah yang kita sebut sebagai provokasi, yang disebut Zionis atau apa hari ini, itu mereka siapa? Mereka sempalan dari sana juga, yang artinya Islam dan Nasrani dan secara spesifik. Bukan di tingkatan masyarakat Indonesia apa, tapi ada pertarungan spiritual yang sampai hari ini belum berakhir.